Oke, faktor pemicu diabetes ini, dokter. Oke, pertama gaya hidup tadi ya, yang kita bahas dalam narasi, bahwa orang ini tak pedulian dengan kesehatan dia. Iya. Nah, tidak mau memperhatikan, ya. Satu contohnya apa? Dia obesitas, ya. Sudahlah gemuk, mau makannya enak terus. Nah, ini yang Nggak mau olahraga gitu nggak ya, mau Dok? olahraga. Silahkan Anda makan enak, tapi siksa badan Anda dengan olahraga. Kerjakan, gerakkan dia. Siksa dalam tanda petik. Ya, tanda yang positif ya. Oke. Ya, saya suka makan yang enak, Dok, silakan. Itu hak Anda, tapi Anda berikan hak diri Anda, kesehatan tubuh Anda. Berikan dia. Bagaimana caranya? Olahraga. Orang nggak banyak-banyak kok, bukan olahraga harus kayak lari maraton 10 kilo, enggak. Dia jalan kaki pun jadi kira-kira 30 menit ya. Yang dibaca oleh otak itu waktu kita bekerja adalah bahwa orang ini sedang bekerja, kata otak ya. Jadi otak memerintahkan kepada siapa? Pankreasnya. Pankreas ini adalah pabrik yang menghasilkan insulin, hormon insulin. Apa itu hormon insulin? Hormon yang akan memecah gula kita yang kita makan tadi, baik di dalam daging, nasi, lauk pauk, dalam minuman, itu akan menjadi gula yang terpakai agar kita bisa bergerak. Nah, kalau kita diam aja, otak mengatakan orang ini sedang istirahat. Waktu insulin dikeluarkan, ngapain kau keluar? Orang ini sedang istirahat. Oh iya, balik lagi insulin, diambil lagi. Nah, andaikan orang ini sedang berolahraga atau exercise, maka otak merintahkan, keluarkan insulin banyak-banyak, pecah tuh gula. Nah, selamatlah dia, si orang ini. Nah, itu salah satu penyebab diabetes tadi, faktor risiko. Faktor resiko satu lagi adalah yang tipe 2. Diabetesnya ada tipe 2. Ada dua tipe. Ada 2 tipe. Pertama tipe 1. Tipe 1 ini adalah diturunkan dari kedua orang tuanya. Yang diabetes. Ya, kawin, ya, ayah ibu diabetes, kawin, lahirlah anak diabetes. Wah. Tipe 1 yang sulit sekali disembuhkan. Sedih kita nengok gini. Makanya orang ada yang mau berumah tangga, periksakan dirinya, apakah aku penderita diabetes. Calonnya satu lagi, periksakan apakah dia juga diabetes. Kalau dua-dua diabetes karena sudah cinta, udahlah, jangan punya anak. Angkat anak aja, adopsi anak. Lebih baik begitu, jangan disiksa anak. Nah, ya, kasihan. Nah, ada yang tipe 2. Tipe 2 ini didapat dia, itulah tadi. Udahlah, gaya hidup tadi gaya ya, hidup dokter? tadi, senang saja, tak mau olahraga, tak mau capek. Akhirnya kenalah diabetes tipe 2. Oke, satu lagi orang yang keturunan juga dari orang tuanya. Ya, penyakit autoimun. Autoimun ini penyakit antibodi yang menyerang tubuhnya sendiri. Harusnya kuman yang diserangnya atau virus. Ini tubuhnya sendiri yang diserangnya. Contohnya yang diserangnya adalah pankreas dia, pankreas pabrik insulin ini. Ajablah si insulin nggak keluar, nggak terbentuk, maka kenalah dia diabetes tipe 2. Kalau dia sudah antibodi autoimun yang terserang, sulit juga menyembuhkannya. Oke. Mudah-mudahan kita terlepas dari itu ya. Satu lagi diabetes yang datang dari kesalahan dia, misalnya suka minuman yang bersoda, berkalori tinggi. Ya, sikit-sikit yuk ngopi, kasih gula. Yuk ngopi sana, kasih gula. Padahal tadi baru ngopi sini. Ngopi sana. Harusnya dia olahraga dong. Dibakar lagi. Dibakar kan habis kan. Ini enggak, duduk lagi sana. Oh, dipanggil di telepon, duduk lagi sana, ngopi lagi. Bersoda atau apa, udah kena dia. Satu lagi, obat-obatan yang dibeli tanpa sepengetahuan dokternya atau resep dokternya. Obat apa misalnya? Obat anti nyeri, obat hormon. Agar badan aku tegap, katanya kan gitu. Mau olahraga ya supaya cantik, dia anak muda biar ototnya bertambah besar, dimakanlah hormon yang instan gitu steroid katanya. Dulu kan ada Ben Johnson di era 80-an, dibatalkan gelarnya gara-gara dia pakai steroid. Bagus ototnya. Nah, namun gula darah naik, makan hormon itu. Jangan bangga, jangan mau dengar-dengar kata orang selain dari dokter Anda. Makan steroid biar bagus badan, bagus bang, gula darah naik, tenaga berlimpah, habis itu kena diabetes. Nah, apalagi faktor resiko? Faktor resiko karena apa? Pemakai narkoba.
pemakai obat-obat anti stres, semua. Kalau obat anti stres, misalnya contoh, sering memakai obat-obat tidur, ya golongan diazepam misalnya. Iya. Enak tidurnya, namun dihentikannya semua organ, jangan bekerja. Termasuklah si pankreas tadi tidak bekerja, diam semuanya, insulin tak bekerja, gula lonjak. Apalagi infeksi. Ya sakit karena satu penyakit misalnya infeksi pada saluran cerna bisa karena makanannya itu nggak bersih ya. Ya makan mau mentah-mentah setengah masak dimakan. Nah terinfeksi lah dia, kena diabetes mellitus. Sekarang belum. Berapa tahun kemudian? Ya berapa gitu, tahun kemudian nanti ya meningkat usianya menjadi 30. Loh tadi kan diabetes untuk orang-orang tua. Oh sekarang nggak lagi. Anak-anak muda di usia produktif kena diabetes tipe 2. Oke, jadi hati-hati loh. Betul dokter. Jadi sehat itu sebenarnya pilihan buat kita Iya, ya. benar. Anda mau sehat atau sakit? Gitu. Dua pilihan cuma. Nggak ada yang lain. Cuma sehat atau sakit. Kalau mau sehat olahraga. Ya. Nah, Dokter, kalau bicara soal gula darah, masyarakat seringkali menyebutkan bahwa ada tuh gula basah, gula kering, dokter. Secara medis apakah ini memang benar adanya atau ini hanya mitos, dok? iya. Baik. Ini sering tuh kita lihat di rumah sakit juga gitu. Datang berkunjung sana familinya. Wah, ini gula basah. Satu lagi bilang, enggak, ini kuring. Saya sebagai dokter bingung. Kok mereka lebih tahu dari saya gitu kan? Ini adalah mitos, nggak usah diikuti. Ya, gula tetap gula. Kenapa dia basah? Karena tak diurus. Gula darah yang tinggi sekali, terjadilah infeksi, luka di kakinya. Tak sembuh-sembuh, berair-air. Itu adalah nanah, bau. Maka disebut orang biasa gula basah. Nah, gulanya bukan gula seperti gula pasir di rumah keluar dari situ. Enggak. Itu kuman atau bakteri suka sekali di gula darah yang tinggi. Mereka hidup dari situ, mereka makan dari situ, berkembang biak, beranak pinak, memakan organ kita, jaringan kita, daging kita, hancur, busuk, berair-air lah dia. Itulah dibilang orang gula basah. Kalau dia rawat bagus-bagus, oh ini gulanya kering. Saya pun bingung dari mana. Waktu sekolah dulu nggak ada diajarin gitu. Nah, ya, gula tetap gula, diabetes tetap diabetes. Kalau dia dijaga dengan baik, ya dirawat atau dikontrol gulanya, itu ya kering, ya biasa aja, sehat dia. Nah, kalau nggak dijaga ya suka-suka hati hidupnya, ya itulah dia. Jadi infeksi, jadi gangren kata kedokteran bilang gangren, Ya? bau busuk betul, luar biasa. Jadi itu luka yang memang tidak sembuh-sembuh Iya. begitu. Jadi sehingga ada asumsi basah begitu Iya. ya, dok ya. Baik dokter, tapi kalau tadi dikaitkan dengan gula basah, kemudian itu atau istilahnya mungkin gangren yang busuk begitu ya dok ya. Infeksi lah, infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu bisa sampai amputasi ya dok. Kalau untuk bagian kaki dok. Benar. Kenapa di bagian kaki? Selalu bertanya gitu kan. Kenapa saya jelaskan di bagian kaki? bahwa gula selalu merusak anggota gerak bagian bawah, bukan atas, yang bawah dulu. Kenapa? Dari situ darah balik kembali ke jantung. Nah, karena sudah tersumbat karena oleh gula, maka aliran darah terhambat di situ. Gula jadi tinggi di situ, sehingga bakteri atau kuman senang sekali hidup di daerah itu. Jadi ada pemicunya apa? Gigitan nyamuk, digaruk luka. Masuk bakteri, masuk kuman, berkembang biak di situ. Dia makan dia apa ya, daging kita sama gula itu. Bakteri, orang yang sudah meninggal, bakteri kena penyakit bakteri, maka bakterinya makin senang makan daging kita dia. Virus yang punya badan mati, nah virusnya ikut mati, nggak dapat makanan lagi. Sifat virus ya, bakteri itulah. Gigitnya habis dimakannya. Kalau sudah rusak, amputasi. Maka sebelum dia rusak, segera hubungi rumah sakit atau minta tolong di rumah sakit atau ke dokter agar itu diselamatkan kakinya. Karena itu bisa menjalar juga dok. Bisa naik. Habis dimakan itu terus.
kumannya makin merajalela, sekunder infeksi tadi. Oke, baik. Jadi sebelum segala sesuatunya terlambat begitu Iya. ya dok, kita bisa lakukan pencegahan dan herbal soman begitu bisa dikonsumsi. Untuk pencegahan berapa dosis yang baik? Dari hasil uji klinis ya oleh Universitas Gadjah Mada dengan dosis 10 sampai 20 tetes, maka kadar gula darah dapat diturunkan sebanyak 33%. Ya, 33%. Baik, jadi silakan Mitra Sehat Soman, Anda bisa dapatkan Soman di apotik, toko obat, serta rumah Soman yang ada di wilayah Anda masing-masing. Atau tadi menghubungi nomor konsultasi atau penjualan nanti yang bisa Anda hubungi di 0811636666 dan 0811655236. Terima kasih buat kebersamaan Anda, Mitra Sehat Soman. Saya Retno Yunita dan juga Dr. Muhammad Asari, konsultan medis Soman, mengucapkan terima kasih. Salam sehat Soman.